Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perkenalkan, saya Ade Kusmana SPDI, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Gantar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pembiasaan karakter baik dengan tema interaksi dengan Al-Quran. Langsung saja, Al-Quran adalah kitab sekaligus mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, yang tujuannya adalah huda linnas. Huda linnas berarti untuk petunjuk kehidupan bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jangankan orang muslim, orang non-muslim saja, jika mengambil isyarat dalam Al-Quran, maka mereka juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Karena Al-Quran menyeluruh huda linnas, yaitu untuk seluruh umat manusia. Maka dari itu, kita sendiri sebagai orang muslim patut bersyukur dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita mendapatkan kemudahan dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu kalian tahu, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, beliau diutus di kota Mekah. Kota Mekah pada waktu itu belum semegah sekarang, belum seindah sekarang. Dulu di Mekah, orang-orangnya itu sangat jauh dari peradaban. Bahkan banyak orang yang menyebut zamannya itu adalah disebut dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Bukan bodoh tentang ekonomi, bukan bodoh tentang pendidikan, tetapi bodoh dari segi akhlak dan etika. Maka pantaslah Rasul diutus sebagaimana dalam hadisnya, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, banyak di zaman jahiliyah keburukan-keburukan, kebodohan-kebodohan yang dilakukan. Jika sekarang banyak orang yang mabuk, maka akan kalah dengan orang-orang jahiliyah di zaman tersebut. Zaman jahiliyah mabuk bisa sampai 5 kali sehari. Kemudian jika sekarang ada orang yang mencuri, itu akan kalah dengan orang jahiliyah zaman dulu. Karena bukan seorang dua orang, tapi satu kampung semuanya itu berprofesi sebagai pencuri. Nauzubillah min dzalik. Itu orang-orang jahiliyah, ya. Itu disebut dengan kota Ghifar. Kota Ghifar itu semuanya pencuri. Tetapi setelah seorang masuk Islam, kemudian disebut dengan namanya menjadi Abu Dzar Al-Ghifari, ya, maka semuanya bisa masuk Islam. Itu ya, Masya Allah. Kemudian di zaman jahiliyah juga, kalau sudah bosan dengan pasangan, itu bisa tukar pasangan itu. Saya udah bosan nih dengan istri saya, udahlah tukeran sama istri kamu. Nauzubillah min dzalik. Itu seperti itu di zaman jahiliyah, ya. Nah, maka setelah turun Al-Quran, maka semuanya menjadi mulia. Semuanya menjadi mulia. Yang tadinya jahiliyah berubah menjadi khairul ummah. Khairul ummah itu artinya adalah umat yang terbaik. Itu gara-gara Al-Quran, Masya Allah. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya akan menjadi mulia. Al-Quran mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad jadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi yang lain.
Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun menjadi malaikat paling mulia gara-gara Al-Quran itu, Masya Allah. Kemudian diturunkannya di satu malam, yaitu di malam Jumat. Ada disebut malam Senin, tapi yang paling tentu itu adalah di malam Al-Qadar, atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan akhirnya malam itu menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Kemudian Al-Quran juga turun di bulan Ramadan, dan akhirnya bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Diturunkannya pertama kali di Gua Hiro. Gua Hiro berada di Mekah. Sebagian lagi Al-Quran diturunkan di Madinah. Maka kedua kota ini menjadi kota yang mulia. Bahkan semua umat muslim yang ada di dunia menginginkan dan punya cita-cita ingin pergi berangkat ibadah ke dua kota suci ini, Masya Allah. Itu gara-gara Al-Quran. Untuk mendapatkan kemuliaan dan kemudahan-kemudahan dalam Al-Quran, petunjuk dalam Al-Quran, maka ada 3 cara interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama ada yang disebut dengan qiraah. Qiraah itu adalah hanya sekedar membaca saja. Membaca saja, memperbanyak membaca, itu disebut dengan qiraah. Perintah dalam Al-Quran disebut dengan iqra. Nah, kemudian membaca yang seperti apa dalam Al-Quran ini? Ternyata membacanya itu adalah membaca dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, tajwid dalam pengertiannya itu memiliki 3 arti. Yang pertama disebut dengan bacaan yang baik, benar, dan indah. Indah di sini adalah sesuai dengan hukumnya, seperti panjang pendeknya, ya, kemudian wakofnya, kemudian makhraj sifat dan yang lainnya. Nanti setelah kalian masuk di SMK 1 Gantar, maka kalian akan mengikuti eskul wajib, yaitu eskul BTQ baca tulis Al-Quran. Untuk yang selanjutnya, utamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran itu dihitung per huruf, pahalanya itu per huruf. 1 huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Misalkan kalian baca Alif Lam Mim, itu ada 3 huruf, maka kalian akan mendapatkan 30 kebaikan, Masya Allah. Ya, jadi sangat rugi bagi orang yang seharinya tidak baca Al-Quran. Kemudian bagi orang yang sudah mahir, sudah lancar membaca Al-Quran, maka dalam hadis disebutkan aktivitasnya akan selalu dinaungi atau diikuti oleh para malaikat. Maksudnya adalah orang yang sudah mahir membaca Al-Quran akan terjadi perubahan baik dalam dirinya. Yang tadinya sebelum mahir, sebelum dakwah membaca Al-Quran sering berbohong, tetapi ketika mulai dakwah membaca Al-Quran setiap hari, perbuatan bohong itu akan hilang dengan sendirinya. Yang tadinya suka membentak orang tua, melawan pada orang tua, setelah dia mendawamkan membaca Al-Quran setiap hari, maka perbuatan tercela itu akan hilang. Maka dari itu Bapak berharap kepada kalian, silahkan harus punya target. Kalian ingin berapa kali hatam dalam sebulan, atau misalkan dalam seminggu pengen berapa kali hatam, silakan, harus punya target. Kemudian bagi orang yang belum lancar membaca Al-Quran, maka tetap diapresiasi oleh Allah melalui lisan Nabi bahwa orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran akan diberikan pahala 2 kali lipat dari orang yang lancar. Salah, ulangi, dapat pahala. Salah lagi, ulangi lagi, dapat pahala. Sebanyak itu kalian mengulangi kesalahan, kemudian sampai benar, maka sebanyak itu pula kalian akan dapatkan kebaikan. Masya Allah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tilawah. Tilawah itu berarti membaca, memahami, dan mengamalkan. Itu disebut dengan tilawah. Perintah dalam Al-Qurannya disebut dengan utslu. Nah, utslu itu artinya adalah bertilawahlah kalian. Kemudian untuk bertilawah, maka kalian perlu ilmu
dan ilmu untuk bertilawah itu adalah disebut dengan tafsir. Kalian perlu tahu karena ada tafsir, ada terjemah. Kalau terjemah itu hanya sebatas terjemah saja, ya, sebatas terjemah tekstual saja. Tapi kalau kalian ingin tahu isi dan kedalaman dari bahasa Al-Quran, inti dari pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran, kita harus mengetahui ilmu tafsir. Kemudian keutamaan bertilawah, yang pertama akan mendapatkan pahala qiraah, ya, karena orang yang bertilawah itu pasti membaca. Jadi 10 kebaikan tiap huruf yang dibacanya. Kemudian akan ditanamkan ketenangan dalam jiwanya. Kemudian akan diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat itu ada 3 makna. Yang pertama ampunan, yang kedua solusi dari semua permasalahan. Jadi ketika kalian punya masalah, jangan bikin status, ya. Ketika kalian bikin status malah nambah masalah baru. Nah, maka bagaimana caranya? Kalau kalian punya permasalahan, silakan berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian membaca Al-Quran, maka ketenangan akan kalian raih. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan rahmat itu adalah pemberian dunia dan akhirat yang tidak tanpa batas. Yang pertama, pemberian dunia disebut dengan rahman, dan pemberian akhirat disebut dengan rahim. Yang keempat, keutamaan tilawah itu akan dikerumuni malaikat. Makanya orang yang ikut kajian-kajian tafsir Al-Quran, ketika ikut kajian itu akan dapatkan ketenangan dalam jiwanya, adem, tenang, tentram, karena malaikat berkerumun pada waktu itu. Kemudian disanjung oleh Allah di kalangan malaikat. Masya Allah, kalian saja disanjung oleh presiden misalkan, ya, tentang kebaikan-kebaikan kalian, tentang prestasi kalian, diungkapkan oleh presiden, disanjung, ya, disanjung. Maka kalian akan bangga, kan? Apalagi ini Allah yang menyanjung kalian di depan para malaikat. Justru itu yang paling bangga. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, interaksi dengan Al-Quran itu disebut dengan tahfidz. Tahfidz artinya adalah menjaga. Maksudnya adalah menghafal Al-Quran agar selalu terjaga dalam ingatannya. Itulah tahfidz. Dan ini interaksi Al-Quran yang paling utama, ya. Bahkan nanti keutamaan bagi orang yang menghafal Quran itu akan diberikan kesempatan membawa 10 orang keluarganya ke surga, dan orang itu sudah dicap oleh Allah ahli neraka itu. Masya Allah, akan diberikan syafaat oleh penghafal Quran. Kemudian diberikan pakaian dan perhiasan yang istimewa. Ketika dibangkitkan di alam kubur, langsung Al-Quran memohon kepada Allah, ya Allah, mohon bedakan penghafal Quran dengan yang tidak menghafal Quran. Makanya nanti orang yang menghafal Quran itu diberikan jubah keistimewaan yang paling baik. Kemudian pakai gelang-gelang emas, perhiasan-perhiasan yang baik, ya. Kemudian diberikan nikmat surga yang khusus, yaitu surga Aden. Dan perlu kalian tahu, ketika seseorang akan masuk surga itu harus membaca dulu hafalannya itu. Baca hafalannya terlebih dahulu. Kalau hafalannya qul huwallahu ahad, ya, itu berapa ayat itu? Ya mungkin kalau 4 ayat, ya 4 ayat, maka surganya juga paling pendek itu. Yang hafalnya inna a'tainakal kautsar, ya 3 ayat, ya mungkin lebih bawah lagi. Tapi orang yang hafal 30 juz itu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, dan menempati tempat surga yang paling tertinggi itu. Masya Allah. Itu bagi penghafal Quran. Yang terakhir, berpeluang menarik orang tua, pasangan, ya. Kalau laki-laki membawa istri, kalau istri yang hafal Qurannya berarti suaminya nanti yang dibawa ke surga, anak dan seluruh keturunannya masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah, gitu ya. Nanti setelah kalian masuk SMK, kalian bisa mengikuti Eskul PTQ, di mana di dalamnya ada qiraah, insya Allah ada tilawah juga. Kemudian yang berminat, yang punya hafalan juga, insya Allah bisa store ke bapak pribadi, nanti bisa ke Pak Ustadz Soleh atau ke Pak Ustadz Agus. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.